Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Yasin dengan NRP 233010015. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Memenuhi Ruang Digital. Memenuhi ruang digital dalam mata kuliah kewarganegaraan berarti dalam berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab di lingkungan digital sebagai bagian dari peran warga negara modern. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengakses informasi, tetapi juga menilai kredibilitasnya, menghindari hoax, serta menjaga etika komunikasi di media sosial dalam ruang digital. Setiap tindakan, mulai dari membuat konten, berkomentar, hingga membagikan informasi, memiliki konsekuensi hukum dan moral, sehingga penting memahami aturan seperti UU ITE serta prinsip literasi digital. Dengan demikian, memenuhi ruang digital bukan sekadar hadir secara daring, tetapi berkontribusi secara positif untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik. Selanjutnya, definisi pendidikan kewarganegaraan PKN atau kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab, bukan hanya mengajarkan teori, tetapi juga membangun karakter dan cara berpikir dalam kehidupan bernegara. Kewarganegaraan berfokus membentuk mahasiswa dalam 5 aspek. Yang pertama, pengetahuan. Mahasiswa memahami dasar negara, hukum, demokrasi, HAM, dan bagaimana negara bekerja. Yang kedua, keterampilan. Mahasiswa mampu berpikir secara kritis, berdiskusi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, sikap atau prinsip. Sikap positif seperti toleransi, kejujuran, anti kekerasan, serta menghargai perbedaan. Yang yang keempat, kemauan. Kemauan untuk bertindak sesuai nilai-nilai kebangsaan dan aturan hukum. Yang kelima, kebijaksanaan. Kemampuan menilai suatu persoalan secara objektif, adil, dan bijak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Bertujuan membentuk dua tipe warga negara. Yang pertama, smart citizen atau warga negara cerdas. Mampu berpikir secara logis, memahami sistem negara, dan mengetahui hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan menganalisis isu publik. Yang kedua, good citizen, warga negara baik. Mahasiswa berperilaku sesuai norma hukum, etika, dan nilai sosial, dan taat aturan anti korupsi, toleran, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang yang ketiga, ruang lingkup kewarganegaraan. Bertujuan membentuk dua tipe demokrasi, sistem yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Mahasiswa memahami prinsip demokrasi, partisipasi, dan etika berpolitik. Konstitusi, Hukum Dasar Negara, Undang-Undang 1945, membahas struktur lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara. Ideologi, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Identitas nasional, untuk membentuk jati diri bangsa seperti budaya, bahasa, sejarah, dan simbol negara. Bela negara, sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI tidak selalu identik dengan militer, tetapi juga melalui kontribusi sesuai profesi. Pendidikan anti korupsi, membentuk karakter jujur, transparan, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Geopolitik dan geostrategi, membahas posisi Indonesia secara geografis, peran strategis wilayah, serta cara negara mempertahankan kepentingan nasional. Negara dan konstitusi. Secara umum, negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu.
Negara otoritas membuat aturan, menjalankan pemerintahan, dan menjaga ketertiban. Beberapa definisi menurut para ahli. Pertama, Soltau. Negara adalah alat kewenangan yang mengatur persoalan bersama masyarakat. Intinya, negara hadir untuk mengatur kepentingan umum. Yang kedua, Harold J. Lasky. Negara merupakan integrasi masyarakat yang memiliki wewenang memaksa, yang artinya negara punya kekuasaan yang wajib ditaati oleh seluruh warga. Yang ketiga, Logman. Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur masyarakat, yang artinya negara punya struktur dan sistem untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Yang keempat, Sunarko. Negara dapat menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak dalam wilayah kedaulatannya. Contohnya penegakan hukum, aturan pajak, sanksi, dan administratif. Kesimpulannya, negara adalah organisasi yang berdaulat, memiliki kekuasaan tertinggi, dan bertugas menciptakan ketertiban serta mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, konsep konstitusi. Asal kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk atau aturan dasar yang membentuk dan mengatur berjalannya negara. Bentuk konstitusi, konstitusi terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Untuk konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk konstitusi tidak tertulis, kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Yang ketiga, menurut Cassewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berisi aturan hubungan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hubungan negara dengan warga negara. Maknanya, konstitusi bukan hanya teks undang-undang dasar, tetapi seluruh aturan yang mengatur cara negara bekerja. Tiga, konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Artinya, Indonesia sejak awal merdeka telah memilih untuk memiliki konstitusi sebagai dasar negara. Menurut Jimli Asidiki, tegaknya konstitusi membutuhkan tiga konsensus besar. Yang pertama, tujuan dan cita-cita bersama tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi, yang artinya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Yang ketiga, dan yang terakhir, struktur organ negara dan pembagian kekuasaan, yang artinya siapa melakukan apa termasuk hubungan lembaga-lembaga negara. Yang keempat, fungsi konstitusi. Mariam Budiarjo mengatur organisasi negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, beserta kekuasaan masing-masing, menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, hak hidup, hak hukum, dan seterusnya, menetapkan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, bagaimana Undang-Undang Dasar dapat diamandemen, membuat larangan perubahan tertentu, misalnya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak bisa diubah. Yang kelima, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 per alinea. Alinea pertama, dalil objektif, penjajahan tidak sesuai kemanusiaan dan keadilan. Dalil subjektif, bangsa Indonesia ingin menghapus penjajahan. Alinea kedua, merangkum perjuangan bangsa panjang bangsa, menyatakan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan tujuan negara. Yang ketiga, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, membuat motivasi spiritual dan kemerdekaan terjadi atas berkat Tuhan Yang Maha Esa.
Alinea keempat berisi unsur terpenting. Tujuan negara melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, ikut ketertiban dunia, bentuk negara republik, sistem pemerintahan demokrasi, dasar negara Pancasila. Bentuk pemerintahan yang pertama sistem presidensial, ciri-cirinya presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, presiden tidak merangkap anggota DPR, menteri bertanggung jawab kepada presiden, contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua, sistem parlementer. Ciri-cirinya, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, kabinet bertanggung jawab pada parlemen, kepala negara, raja atau presiden simbolis bisa membubarkan parlemen. Pemilu menentukan kekuatan partai politik yang membentuk pemerintahan. Contohnya negara Inggris, Jepang, dan Malaysia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.